Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMP Nusantara Krian. Perkenalkan, nama saya Dita Ratnasari. Saya di sini mengajar mata pelajaran seni budaya. Oke nak, hari ini kita akan mendengarkan beberapa materi dari subtema yang akan saya sajikan. Didengarkan baik-baik, diserap baik-baik ilmunya. Kemudian jika ada tugas-tugas baik kelompok ataupun pribadi, maka silakan untuk dikerjakan dengan baik pula di dalam buku atau portofolio. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke. Nah, ketemu dengan Bu Dita, tetapi di mata pelajaran yang berbeda. Biasanya Bu Dita ngajar bahasa Indonesia ya. Sekarang Bu Dita bertemu dengan kalian mengajar mata pelajaran seni budaya. Kita mulai pada pertemuan pertama menggambar model. Jadi dilihat di LKS-nya ada materi menggambar model. Kita mulai dari konsep dasar menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan model objek yang akan digambar. Objek gambar berupa hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan kumpulan benda-benda yang lainnya, yang disusun dengan komposisi dan proporsi keseimbangan serta irama yang baik. Objek gambar alam memiliki bentuk struktur dan bidang dasar yang berbeda-beda, di antaranya berbentuk bola, kubus, bujur, sangkar, kerucut, dan tabung. Model alam yang terkena sinar matahari akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek cahaya yang dihasilkan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Jika kalian berpikir dari pengertian yang saya berikan tadi, waduh gambarnya bakal susah, enggak, gambarnya sederhana saja. Kita mengambil gambar yang sederhana di sekitar kita sehingga kita bisa mengolah dan menghasilkan gambar yang maksimal, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek, gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Ada beberapa contoh bentuk komposisi dilihat pada pola berikut. Ada 3 pola yang Bu Dita sajikan di PowerPoint. Kamu perhatikan, yang pertama ada komposisi simetris. Yang namanya simetris itu garisnya lurus, garisnya sama, sehingga ketika dijajar, misalnya contohnya saya menjajar buah apel ada 4, maka buah itu akan sejajar dalam garis yang sama, tidak ada yang melenceng sedikit pun, pokoknya roto. Baik saya buat persegi 4, baik saya buat persegi panjang, ataupun saya buat garis tok lurus, buah itu akan saya jajar sama rata, tidak ada garis yang melenceng. Itu namanya simetris. Kemudian yang kedua ada komposisi asimetris. Jadi komposisi asimetris itu komposisi yang tidak sama bentuknya. Contoh, saya ingin memfoto buah-buahan. Nah, buah yang paling besar akan saya taruh di belakang. Kemudian buah yang sedang saya taruh di sampingnya namun agak ke depan. Kemudian buah yang kecil-kecil saya taruh di depannya semua, jadi agar terlihat. Baik yang besar, sedang maupun kecil akan terlihat semua. Nah, itu namanya komposisi asimetris. Walaupun bentuknya tidak sama, namun jika dilihat, ditata itu terasa indah. Jadi ada penataan, tidak tumpang tindih, namun menumpuk secara sistematis, terlihat bagus. Begitu ya. Kemudian yang ketiga ada komposisi sentral. Komposisi sentral itu yang artinya sentral itu kan pusat ya. Jadi komposisi sentral itu contohnya ketika kita menata sebuah cingkir misalnya kayak gitu. Cingkir itu kan kecil-kecil, sedangkan cingkir itu punya yang namanya teko untuk menuangkan
air dari teko ke dalam gelas. Teko itu kan tempat airnya, cingkir itu kan gelas-gelas kecilnya. Nah, teko itu akan saya taruh di tengah-tengah, cingkirnya akan saya letakkan melingkar di dalam teko. Di samping-samping tekonya akan saya letakkan. Ketika orang melihat, pasti yang pertama kali dilihat adalah, oh, tekonya berwarna putih. Kalau tekonya putih, artinya cingkirnya pun berwarna senada putih. Nah, dilihat ada poin sentralnya yaitu teko, kemudian poin samping-sampingnya adalah cingkir. Itu namanya adalah komposisi sentral. Ada titik pokok yang menjadi pusat perhatiannya. Di slide selanjutnya, Bu Dita contohkan mana yang gambar simetris, asimetris, dan sentral. Bisa diperhatikan, diamati baik-baik sehingga kalian bisa memperhatikan dan membedakan. Oh, yang dinamakan asimetris yang dimaksud Bu Dita sejajar itu begini. Oh, yang dimaksud simetris itu begini. Oh, yang dimaksud Bu Dita sentral itu ada titik fokus tengahnya itu begini, begitu ya. Jadi dilihat di PowerPoint-nya. Selanjutnya, nah, karena tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang simetris, asimetris, dan sentral, maka tugas pertama kalian adalah siapkan buku gambar, siapkan pensil 2B. Hanya itu dulu, silahkan digambar. Gambar apa, Bu? Saya menyiapkan satu gambar mawar yang saya taruh di PowerPoint. Gambar mawar itu sudah ada warnanya. Nah, kalian tinggal merubah ke dalam bentuk sketsa. Sketsa itu apa? Sketsa itu gambaran dasar. Kalau kalian mau menggambar gunung yang diwarnai, pasti kalian akan membuat gambar dasar. Oh, gunungku mau tak buat salah satunya terlihat tinggi, menjulang, yang salah satunya pendek karena dia terletak di belakangnya. Kemudian kalian membuat gambar rumah, gambar sawah, gambar pohon. Itu kan kalian buat menggunakan pensil dulu, tipis-tipis, kemudian setelah kalian yakin baru kalian warnai kayak gitu kan. Nah, gambar yang menggunakan pensil itulah yang dinamakan dengan sketsa. Kalian buatlah sketsa dari gambar mawar yang sudah disediakan oleh Bu Dita. Hanya sketsanya saja yang rapi, ada gradasinya kalau boleh ya. Teknik menggambar ini namanya teknik tidak langsung. Karena kalian saya beri gambar, kalian saya suruh buat sketsa. Nanti jika pandeminya sudah selesai, maka kita bisa menggambar di luar ruangan. Kalau waktunya seni budaya, ayo ke lapangan, kita lihat sekeliling ada apa yang bisa digambar. Itu namanya menggunakan teknik langsung, gitu ya. Jadi nanti dari penjelasan saya, jika ada yang kurang paham, jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Bu Dita lewat Jabri seperti biasa saja. Jadi tidak harus lewat Microsoft Teams. Kalau bertanya lewat Microsoft Teams, ya kalau gurunya on di Microsoft Teams, kalau tidak, nah jadi mendingan lewat WhatsApp saja ya, agar jawabannya lebih cepat dan kalian bisa mengerjakan lebih cepat juga, lebih cepat selesai, begitu ya. Kita ketemu di pembelajaran dengan materi menggambar model tetap sama, namun dengan materi lanjutannya. Sementara di pertemuan pertama kita membahas ini dulu. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.